Allah setia pada janjinya. Hai Sweetie Kids, Cornerstone Kids, dan semua anak-anak. Apa kabar? Senang sekali Lose Ngadi dan Lose Lina menyapa kalian semua. Lose, ternyata pandemi COVID-19 ini nggak semuanya menyedihkan ya Lose? Betul. Buktinya hari ini kita berdua bisa sama-sama bawain firman Tuhan. Padahal biasanya kalau hari Minggu kita pasti kan ada di lokasi masing-masing ya Lose? Bener banget. Oh iya, Lose Lina kelihatan semangat sekali hari ini. Iya dong, ini kan udah mau masuk bulan Desember nih. Kalau mau udah deket Natal, rasanya selalu happy. Apakah kalian juga yang di rumah happy menyambut Natal? Lose, supaya semua happy, gimana kalau kita ajak semuanya untuk bangkit berdiri? Kita mau memuji Tuhan, judul lagunya Waymaker. Tapi sebelumnya kita doa dulu yuk. Ayo. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur hari ini Tuhan memberikan kami satu hari, satu kesempatan untuk kami boleh beribadah bersama-sama. Meskipun kami masih harus terpisah satu dengan yang lain, kami beribadah dari rumah masing-masing, tapi kami percaya Tuhan Yesus memberikan sukacita kepada kami. Kami percaya Tuhan Yesus akan senantiasa menjaga dan memelihara kehidupan kami. Dan hari ini kami mau menyerahkan setiap diri kami dan juga ibadah kami hari ini ke dalam tangan Tuhan Yesus. Biar Tuhan Yesus yang memimpin dan Tuhan Yesus yang dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Amin. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Whoa, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you, I worship you. You are here, healing every heart. I worship you, I worship you. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Whoa, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, turning lives around. I worship you, I worship you. You are here, mending every heart. I worship you, I worship you. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Whoa, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Whoa. Whoa.
Anak-anak, kalian tahu nggak kenapa tadi kita pilih lagu itu? Iya, karena kita punya pengalaman yang seru ya di lagu itu. Pengalaman yang luar biasa. Bener nggak Lose Ngadi? Iya bener Lose. Waktu itu Hai Lose Ngadi, lagi apa? Kok sibuk banget? iya, lagi beres-beres, Lose. Soalnya kan bentar lagi kita mau Natal, jadi beres dulu. Roslina, itu ada buku. Tolong masukin dong ke lemari. Oke, supaya nanti kalau kita udah onsite, kita bisa enak ya bersih-bersihnya. Oke. Wah, bukunya banyak banget nih Lose Ngadi. Ada buku sejarah Yunani. Hah? Apa hubungannya ya dengan Alkitab kita? Ada sejarah Palestina, Romawi. Wah, banyak banget. Saya masukin lemari ya. Iya, Lose, masukin ke lemari ya. Lause! Roslina? Silau sekali. Silau, Lose. Iya. Lause Ngadi di mana ini? Aduh, saya takut Lause. Iya, Lose, di mana ini ya? Iya. Wah, Lause, lihat. Itu pertempuran itu sama kayak di buku ini. Iya. Hati-hati, Lose. Kita sembunyi di Iya. balik ilalang. Berarti ini pertempuran apa ini Lause? Ini seperti yang di buku ini kan kejadian yang barusan kan? Kita ada di tahun 330 sebelum Masehi, Lose. Hah? Ini yang perang ini adalah Alexander Agung, jenderal dari Yunani. Mereka berperang melawan kerajaan Persia, Lose. Wow, hati-hati, awas Lose, awas kena panah. Wah, seru sekali perangnya. Alexander Agung dan pasukannya menang dan mereka menguasai seluruh kerajaan Persia. Berarti Yerusalem juga dikuasai oleh bangsa Yunani. Lose, ada kuda, kita naik yuk. Iya, kita naik kuda aja, Lose. Lose, gimana caranya kita keluar dari sini? Kita cari petunjuk. Ayo, mungkin Ayo. di sebelah sana. Wah, bagus banget. Kayak begini tuh. Apa itu? Rosalina, lihat nih. Di sini dituliskan Alexander meninggal muda dan kerajaannya dikuasai oleh 4 jenderalnya. Begitu. Wah, Lose, Iya. patung siapa ini? Lose! Wah, api Lose. Iya, ada Takut. api, Lose. Iya, awas kena Lose. Ada apa lagi nih, Lose? Apa ada perang lagi? Iya, Lose Ngadi. Saya baru tahu. Ternyata patung yang tadi kita pegang itu adalah patung Antiochus. Dia ingin menguasai, menghancurkan bangsa Israel. Dia adalah panglima Yunani. Dia bahkan memerintahkan seluruh bangsa Israel untuk menyembah dewa Zeus. Bahkan dewa Zeus itu patungnya dia bawa, dia masukkan ke dalam bait Allah. Wah, Oh, tapi Lose, untung Allah itu mengirimkan seorang Imam Matatias beserta dengan 5 anaknya yang punya iman sehingga mereka berperang mempertaruhkan nyawa supaya bait suci itu dapat dipulihkan, Lose. oh begitu, betul. Tapi sayangnya Matatias itu gugur di dalam peperangan. Sehingga Yudas Makabe anaknya yang melanjutkan membela bangsanya yaitu bangsa Israel. Ia membersihkan bait suci dan membuang semua berhala. Seperti kata Daniel, umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak, Lose. Luar biasa, berarti semuanya sudah Tuhan persiapkan. Iya, Lose, apa itu? Ternyata
taman ini sudah ada bola dunia. Kita lihat yuk. Ayo. Lo Sengadi, Ya. sini lihat ada bola dunia Wah, bagus sekali. bagus. Di mana lagi kita, Lose? Iya. Lose, lihat. Itu prajurit Roma. Tahu dari mana, Lose? Itu dari topinya, Lose. Saya kasih tahu ya, Lose. Mereka itu menjajah bangsa Israel. Jadi sekarang bangsa Israel dijajah oleh bangsa Roma. Wah, kejam sekali mereka, tentara Romawi itu. Mereka membunuh para imam di Bait Allah. Dan mereka juga menyuruh bangsa Israel untuk bekerja, membangun jalan-jalan. Wah, kejam ya. Iya, ayo kita lewati jalannya. Capek banget. Capek. Wah, kita harus mandi nih, Lose. Betul, kotor semua ini. Anak-anak, itulah pengalaman Lose berdua. Seru ya, Lose. Iya, betul, Lose. Tapi dari pengalaman itu kita jadi tahu ternyata di antara kitab Maleaki sampai ke Matius ada cerita yang panjang banget. Saking panjangnya butuh 400 tahun ya, Lose. Benar, Lose. Sekalipun Allah tidak berbicara kepada umatnya melalui nabi-nabi, tapi selama waktu itu ada banyak hal yang terjadi di dunia yang menunjukkan kuasa Allah dalam menepati janji-janjinya. Ya, kisah 400 tahun ini sebetulnya sudah dinubuatkan oleh Daniel. Masih ingat siapa Daniel? Tentu dong, Daniel yang di gua singa kan? Dan selama itu juga Allah sedang mempersiapkan segala sesuatunya agar Mesias yang diurapi Allah siap datang ke dunia untuk membawa keselamatan bagi orang berdosa. Tapi apa ya yang dirasakan bangsa Israel waktu itu? Waktu mereka dijajah oleh Alexander Agung dari Yunani. Mereka pasti sedih, Lause, karena setelah pulang dari pembuangan di Babel, sekarang mereka diperangi oleh bangsa Yunani. Ya, tapi Lose, karena bangsa Israel dikuasai oleh bangsa Yunani, maka kebudayaan dan pengetahuan di Yehuda juga berkembang pesat. Mereka belajar bahasa Yunani yang nantinya akan dipakai oleh Tuhan Yesus dan para muridnya. Sehingga Injil bisa dimengerti oleh banyak orang, bukan hanya oleh bangsa Israel aja. Oh iya, betul. Perjanjian baru ditulis dalam bahasa Yunani ya. Bahkan akhirnya kitab Perjanjian Lama yang tadinya ditulis dalam bahasa Ibrani itu juga diterjemahkan dalam bahasa Yunani. Jadi semakin banyak orang bisa membaca firman Tuhan. Yes, Septuaginta. Tapi orang-orang Israel masa itu mungkin tidak menyadari ya, apa sih rencananya Tuhan untuk hidup mereka? Iya, Lause. Kalau saya jadi mereka juga pasti merasa begitu. Bayangkan setelah mereka diganggu oleh Antiochus yang mau membakar semua kitab Taurat dan memaksa orang Yahudi untuk menyembah dewa Zeus. Ya, tapi Allah tolong bangsa Israel dengan memberi iman kepada keluarga Makabe, bukan? Sehingga mereka berani bertindak melawan Antiochus. Allah memberi kemenangan kepada orang yang percaya dan taat kepada firman-Nya. Lalu bagaimana dengan serangan bangsa Roma, Pompei dan tentaranya? Mereka memaksa bangsa Israel untuk membangun jalan-jalan yang menghubungkan Roma dengan Israel. Ya, kalau dipikir lagi ya Lose, itu adalah rencana Allah. Agar nantinya saat Tuhan Yesus datang, Yesus dapat berjalan berkeliling untuk memberitakan firman Tuhan. Begitu pula nanti untuk para muridnya, terutama Paulus yang banyak melakukan perjalanan untuk memberitakan firman Tuhan ke mana-mana. Benar sekali, Lause. Wow, amazing God. Allah luar biasa ya, Lause. Apa yang tidak pernah kita pikirkan, apa yang tidak dapat kita bayangkan, itulah yang Allah rencanakan bagi setiap kita. Allah itu selalu setia, sekalipun kita umatnya seringkali tidak setia kepadanya. Selalu mengeluh, khawatir, meragukan kebaikan dan juga kuasa Tuhan. Maksud Lose seperti saat ini, kita tidak tahu apa sih yang Allah sedang pikirkan dan rancangkan. Mengapa COVID-19 ini tidak kunjung berhenti? Mengapa kita semua tidak dapat pergi ke gereja, tidak bisa ke sekolah, dan banyak
Diingatkan bahwa Allah selalu mengasihi kita. Pengharapan kita tidak akan sia-sia. Dia pasti selalu memberikan yang terbaik di dalam hidup kita. Sekalipun ada kesulitan dalam hidup ini, Dia akan menemani kita dan memberikan damai dan sukacita. Yes, because He is the waymaker, promise keeper, light in the darkness. Praise the Lord. Lose, kita baca nats firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Yesaya pasal 9 ayat 1 sampai yang kelima. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagikan jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Dan ayat hafalannya diambil dari Yesaya 9 ayat 1. Kita sama-sama baca ya. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami bersyukur dan berterima kasih karena Engkau adalah Allah yang setia. Engkau tahu Tuhan, seringkali kami tidak setia, seringkali kami melupakan Engkau, seringkali kami tidak tahu kepada siapa kami harus berharap. Tetapi Engkau adalah sumber pengharapan kami, Engkau adalah sumber sukacita kami, damai sejahtera kami. Dan Tuhan lebih lagi, kasih-Mu luar biasa di dalam kehidupan kami. Tidak pernah sekalipun Engkau tidak mengasihi kami. Tidak pernah sekalipun Engkau meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap rancangan yang indah yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Tuhan, ajar kami untuk selalu percaya bahwa Tuhan selalu baik. Apa yang Tuhan rancangkan dalam kehidupan kami pasti baik dan indah adanya. Pimpin kami Tuhan, supaya kami boleh terus berharap hanya kepada Engkau. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama-Mu, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa, meminta, dan mengucap syukur. Semua sama-sama katakan, amin. Lose, saya masih belum bisa move on nih dari pengalaman dan firman Tuhan hari ini. Ternyata masih banyak sekali yang belum kita pelajari dari firman Tuhan. Betul, Lause. Oleh sebab itu, mari kita terus rajin membaca dan merenungkan firman Tuhan. Karena pada saat kita tidak tahu akan firman Tuhan, hidup kita seperti ini. Kosong, tidak ada damai, tidak tahu tujuan hidup kita. Waktu kita dengar firman Tuhan, mulai kita tahu siapa Tuhan Yesus, sekalipun masih samar-samar,
kita mulai pengen tahu siapa itu Tuhan. Lalu, kalau kita rajin membaca dan merenungkannya, hidup kita akan dipenuhi sukacita dan damai sejahtera. Karena kita tahu ada Tuhan Yesus yang menyelamatkan kita dari dosa dan beserta kita dalam setiap keadaan. Seperti ini. Wow, benar sekali Lause. Jadi anak-anak baca dan renungkan firman Tuhan ya. Bye anak-anak. Tuhan Yesus memberkati. Sekarang waktunya memberikan persembahan. 2 Korintus 9 ayat 7b. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita.